Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Almiral Paret dengan NIM D121241018 kelas B Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan video project mata kuliah matematika dasar. Jadi kedepannya saya akan mengerjakan beberapa soal matematika. Mungkin langsung saja kita ke soalnya. Hai, di sini saya Revan. Mari saja langsung kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal selidiki apakah fungsi berikut continue di titik 0,0. Fx, y sama dengan xy per mutlak x plus mutlak y jika x, y tidak sama dengan 0,0 dan 0 jika x, y sama dengan 0,0. Syarat fungsi ini untuk continue di titik 0,0 adalah jika nilai fungsinya dan nilai limitnya itu ekuivalen atau sama dengan. Jika kita perhatikan lagi di soal, bisa kita temukan nilai fungsinya, yaitu kita lihat jika x, y nya itu bernilai 0,0. Bisa saya tuliskan seperti ini. Ya, f 0,0 maaf 0,0 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nilai fungsinya dari soal ini. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah nilai limitnya. Jika nilai limitnya juga bernilai 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini fungsi ini itu continue di titik 0,0. Bagaimana cara mencari limitnya? Mari kita gunakan metode koordinat polar. Jadi langsung saja saya tuliskan seperti ini. Jadi kita misalkan dulu x itu r cos theta dan y kita misalkan variabelnya ya, dan y itu r sin theta. Nah, kita udah lakukan permisalan. Selanjutnya kita tulis dulu limitnya. Jadi langsung saja saya tuliskan. Oke, limit x, y menuju 0,0 xy per mutlak x plus mutlak y sama dengan, kita langsung substitusikan aja nilainya yang kita sudah misalkan tadi, yaitu limit r menuju 0 x kita ganti menjadi r cos theta dan y kita ganti menjadi r sin theta per mutlak dari maaf tulisanku, mutlak dari r cos theta plus mutlak dari r sin theta. Nah, jika kita perhatikan step di sini itu ada dua variabel yang sama baik di pembilang dan penyebut, yaitu variabel r. Jadi kita bisa lakukan distributif di sini, sifat distributif. Jadi kita tarik r-nya ke depan. Langsung saja saya tuliskan di sini. Limit r menuju 0 r kuadrat cos theta sin theta per, ingat nilai mutlak, kita keluarkan lagi r-nya, r mutlak cos, maaf tulisanku, r cos theta plus sin theta.
sin theta. Nah, kita perhatikan di pembilang dan penyebutnya ada R kuadrat dan R. Jadi bisa langsung saja kita coret sehingga menghasilkan untuk penulisan limit itu tidak boleh dihilangkan ya guys. Jadi limit R menuju nolnya itu harus selalu ditulis. Jadi sini langsung saja R cos theta sin theta per mutlak cos theta plus sin theta. Nah, kita lihat variabel R. Variabel R di sini udah berdiri sendiri dan limit R menuju 0. Berarti kita langsung substitusikan R-nya itu menjadi 0. Kenapa hasilnya 0? Karena ini adalah bentuk pecahan. Jika pembilang itu 0, jika pembilang itu bernilai 0, apapun nilai di penyebutnya pasti hasilnya akan selalu 0. Nah, di sini sudah kita temukan nih nilai limitnya juga 0. Jika kita lihat tadi di awal, jika kita tadi di awal itu kita dapat fungsinya juga 0. Yang ini, dan nilai limitnya juga 0. Berarti dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi fx, y, xy per mutlak x plus mutlak y itu continue di titik 0,0 karena nilai limit dan nilai fungsinya ekuivalen atau sama dengan 0. Sekian. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus 4y kuadrat dikurang 2x plus 8y dikurang 1. Untuk mencari titik stasionernya, pertama-tama kita cari turunan parsial pertama dari fungsi tersebut, dari fungsi ini, yaitu pertama kita cari turunan parsial pertama dari x. Bisa saya tuliskan f x sama dengan, kita lihat semua elemen yang mengandung elemen x dari fungsi ini, yaitu pertama x kuadrat. Jadi kita turunkan menjadi 2x. Cari lagi yang ada x, yaitu minus 2x. Bisa kita turunkan menjadi minus 2. Sekarang kita mencari turunan parsial pertama dari y. Nah, kita cari lagi variabel y yang ada dalam fungsi ini, yaitu plus 4y kuadrat. Bisa saya tuliskan seperti ini. Fy sama dengan 8y plus 8. Nah, sekarang kita sudah dapat turunan parsial pertama dari x dan y. Untuk mencari titik stasionernya, kita mencari lagi nilai x dan y dari turunan parsial pertama ini, yaitu dengan cara kita samakan dengan 0. Jadi mungkin bisa langsung saja saya tuliskan seperti ini. Yang pertama untuk fx, jadi 2x kurang 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan menjadi 2x sama dengan 2. Berarti x sama dengan 1. Selanjutnya untuk fy, berarti di sini langsung saja 8y plus 8 sama dengan 0. Berarti 8y sama dengan minus 8. Y sama dengan berapa? Minus 1. Nah, kita udah dapat nih titik stasionernya, yaitu x, y atau 1, minus 1. Sekarang
kita mau cari jenisnya. Titik stasioner ini berjenis apa? Jadi caranya adalah kita lakukan lagi, kita mencari lagi turunan parsial keduanya dari turunan parsial pertamanya, yaitu fx dan fy. Mungkin langsung saja saya tuliskan seperti ini. Fx tadi itu sekarang turunan parsial kedua berarti fxx. Lanjut, berarti ini yang ini ya, yang ini kita turunkan lagi, berarti maaf 2. Nah, sekarang untuk fxy nya sama dengan 0. Untuk turunan parsial fy nya, turunan parsial kedua, berarti fy sama dengan 8. Nah, kita udah dapat nih turunan parsial keduanya. Sekarang kita pakai diskriminan. Saya tuliskan saja rumusnya biar kita belajar sama-sama. Jadi di sini ada diskriminan, rumus diskriminan berarti D sama dengan fxx dikali dengan fyy dikurang dengan fxy kuadrat. Nah, kita langsung masukkan aja nih nilainya karena kita sudah mendapatkannya. Yang pertama fxx berarti 2, terus dikali dengan fyy berarti 8. Maaf tulisan saya. Fyy 8 dan fxy kuadrat berarti 0. Nah, lanjut, berarti 8 kali 2 16. Nah, karena nilai D itu lebih besar dari 0, maka bisa kita simpulkan bahwa jenis dari titik stasioner ini adalah titik stasioner minimum lokal. Kenapa? Karena titik stasioner minimum lokal itu diskriminannya itu bernilai lebih besar dari 0. Karena di sini kita dapat 16, berarti kita simpulkan bahwa dari fungsi ini titik stasionernya adalah 1, minus 1 dan jenisnya adalah titik stasioner minimum lokal. Soal yang terakhir atau soal yang ketiga, tentukan dou z per dou x dari fungsi implisit x kuadrat z plus sin x z plus e pangkat x kurang z sama dengan 0. Jadi untuk soal yang terakhir ini kita cari dulu nih satu persatu turunan dari x kuadrat z, sin x y z sama e pangkat x kurang z. Jadi mungkin langsung saja saya tuliskan d per dx. Pertama kita cari turunan terhadap x kuadrat z sama dengan 2x z tetap ditulis, terus terhadap z yaitu x kuadrat dou z per dou x. Nah, sekarang kita lanjut ke sin x y z. Untuk sin x y z kita gunakan aturan rantai. Mungkin langsung saja saya tuliskan d per dx sin x y z sama dengan sin turunannya yaitu cos x
X, Y, Z tetap. Karena ini aturan rantai, jadi kita kalikan dengan D per DX. Maaf. X, Y, Z sama dengan tadi cos X, Y, Z nya tetap kita tulis karena dia sudah diturunkan. Dan sekarang kita turunkan X, Y, Z. Pertama terhadap X, Y, Z terhadap X. Dan terhadap Y. XY, XY do Z per do X. Selanjutnya untuk E pangkat X kurang Z. Jadi ini juga kita gunakan aturan rantai. Jadi langsung saja saya tuliskan di sini. D per dx E pangkat X kurang Z. Ingat rumusnya, X kurang Z itu kita anggap sebagai A. Jadi di sini mungkin saya langsung saja tuliskan turunan dari A itu atau X kurang Z. Di sini 1 dikurang do Z per do X. 1 dari turunan X dan do Z per do X turunan dari Z. Nah, sekarang kita sudah dapat nih ketiga-tiganya. Mulai dari turunan dari X kuadrat Z, sin X, Y, Z, sama yang terakhir E pangkat X kurang Z. Sekarang kita gabung semua elemen-elemen ini. Langsung saja saya tuliskan di sini. Pertama itu kita tulis di sini kita tulis do XZ. 2XZ. Yang tadi ya turunan yang sudah kita temukan, kita gabung semuanya, terus kita samakan dengan 0. 2XZ plus X kuadrat 2Z per 2X plus cos X, Y, Z terus di sini kita kalikan dengan YZ plus XY 2Z per 2X. Selanjutnya adalah E. Kita tambah E, maaf tulisan plus E pangkat X kurang Z sama dengan turunannya yang tadi kita kerjakan. Kita samakan dengan 0. Kenapa kita samakan dengan 0? Karena kita akan mencari nilai dari do Z per do X. Jadi setiap elemen yang mengandung do Z per do X kita pisah atau kita pindahkan ke ruas kiri dan sisanya kita pindahkan ke ruas kanan agar memudahkan kita untuk mencari nilai dari do Z per do X. Mungkin langsung saja saya tuliskan. Di sini kita gunakan kita keluarkan do Z per do X. Di sini yang pertama X kuadrat do Z per do X terus ditambah dengan X Y cos X, Y, Z kita kalikan dengan
xy 2z per 2x terus pangkat x kurang z 2z per 2x sama dengan karena pindah ruas jadi di sini menjadi minus, berarti 2xz kurang cos xyz dan yz. Oke. Nah, kita gunakan lagi sifat distributif. Maaf kalau saya salah, correct me if I'm wrong. Jadi kita keluarkan 2z per 2x nya menjadi satu saja yang mewakili semua elemen yang ada di ruas kiri. Jadi mungkin langsung saja saya tuliskan, kita kasih dalam kurung untuk x kuadrat plus x kuadrat plus xy xy cos xyz kurang pangkat x kurang z. Tutup kurung, kata kalikan dengan dz per dx, 2z per 2x sama dengan yang di ruas kanan tadi. Kita tulis lagi 2xz cos xyz, maaf, cos xyz yz dikurang pangkat x kurang z. Nah, sekarang yang berada di ruas kiri, yang berada dalam kurung ini kan sama dengan perkalian kan, dikalikan dengan 2z per 2x. Jadi ketika kita pindahkan ruas maka akan menjadi pembagian. Mungkin langsung saja saya pindahkan, sehingga pada akhirnya kita mendapat nilai dari 2z per 2x. Jadi langsung saja saya tulis 2z per 2x sama dengan, kita tulis ulang, xyz yz, maaf, kita bagi dengan yang berada, semua yang berada di dalam kurung tadi yang ada di ruas kiri. Mungkin bisa saja saya tunjukkan x kuadrat x cos xyz dikurang pangkat x kurang z. Oke, maka itulah hasil dari 2z per 2x nya. X kuadrat plus xy cos xyz, maaf, xyz dikurang pangkat x kurang z. Jadi inilah jawaban dari soal ini, yaitu minus 2xz kurang cos xyz dikali yz dikurang pangkat x kurang z per x kuadrat plus xy
cos X YZ dikurang E pangkat X kurang Z. Sekian video project saya dalam mengerjakan beberapa soal matematika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan selama mengerjakan soal, teman-teman bisa koreksi dan komen di kolom komentar. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.